Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah sore ini kita menjelang berbuka melanjutkan kajian kita. Masih ingat bagaimana menjadi pribadi yang unggul? How to become personal excellent. Yang saya upamakan pribadi yang punya magnet. Besi sama Ya. magnet. Kalau ada besi dengan magnet didekatkan, maka nanti kemungkinan besar adalah besi yang akan mengejar magnet. Kalau diri kita sudah jadi magnet, maka insya Allah orang akan mendekat pada kita. Yang saya sampaikan kemarin, kalau seandainya kita sulit untuk memberitahu ke anak, susah dikendalikan anak, suruh sholat susah, suruh ngaji susah, gitu kan? Kenapa? Karena mungkin boleh jadi ibunya belum jadi magnet. Ibunya besi, anaknya besi, ya akan nempel. Kenapa? Tidak sedikit suami yang kurang direspek oleh istrinya karena mungkin suaminya belum jadi magnet, sehingga istrinya melihat suami tidak punya karisma, punya wibawa, sehingga mereka tidak respek sama suami. Alangkah indahnya dalam satu rumah tangga kalau suami punya magnet, istri akan respek. Kalau seorang ibu punya magnet, maka anak akan respek. Kalau pemimpin punya magnet, maka anak buah pun akan respek. Begitupun dalam berbisnis, kalau kita sebagai seorang pebisnis, kita punya produk, kita punya service, maka insya Allah customer pun akan nempel sama kita kalau kita sudah punya. Nah, kemarin sudah kita bahas apa saja yang menjadi ciri-ciri orang yang memiliki personal excellence, yaitu pribadi unggul. Itu kita sudah bahas. Yang pertama yaitu surat 67 ya. Surat 95 ayat 4 dan 5. Yang pertama adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi yang pertama, Allah menciptakan kita dalam bentuk yang terbaik. Itu sebabnya kita harus memiliki penampilan yang terbaik. Apa yang disebut dengan istilah the best appearance. Kita memiliki penampilan yang terbaik. Apa saja cakupan dalam penampilan? Kita sudah bahas kemarin. Yang pertama adalah postur. Cobalah kita menampilkan postur tubuh yang memang seperti dilahirkan kita itu seperti itu. Ya. Jalan tidak membungkuk. Ya. Kemudian berdiri yang tegak. Itu salah satu wujud bahwa kita ini appreciate kepada apa yang sudah Allah berikan pada kita. Kemudian yang kedua, tekstur. Saya sudah sampaikan kemarin, tekstur, fleksibilitas, lentur dalam bergerak, antusias, energi. Saya sudah sampaikan juga kemarin, if you want to change your mind, if you want to change your emotion, change your body. Kalau kita ingin merubah pikiran dan perasaan, cara yang paling gampang merubah gerakan fisik. Terus terang saya sebagai laki-laki, ya, pria yang normal, kalau melihat perempuan, ya, walaupun penampilan menarik, tetapi kalau tidak energi, tidak antusias, kurang. Ya. Jadi keringginas, ya, gesit, ya, cekatan. Suami juga bete, bu, tahu bete? Lihat istrinya lemot, tahu lemot? Ya, lemot itu very slowly, ya. Kalau kecuali jadi itu tuh pagar ayu, ya kan? Yang seperti perkawinan itu boleh aja, tapi kan tidak dalam kondisi itu. Oke, jadi mari Pak, Bu, kita antusias. Sebagai gambaran, Nabi Muhammad SAW pernah dikejar oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya. Ali ini ngejar, Bu. Rasulullah lagi jalan nih, Bu. Rasulullah lagi jalan. Ali tuh ngejarnya apa? Lari. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu jalannya cepat. Awal-awal saya nikah, kemarin saya awal menikah masih saya ajak ke mall. Saya di mana, istri saya di mana, ketinggalan jauh, Bu. Saya gerakannya cepat soalnya, tapi sekarang udah bisa diimbangi. Berapa tahun ya? 91, sekarang 2020, udah 21 tahun saya nikah, Bu. Ya, saya sudah 21 tahun nikah. Alhamdulillah sekarang udah bisa nyemil. Dulu masih seret-seret sama saya. Kamu tuh lambat banget sih, saya tarik aja, Bu, seret-seret. Tapi saya ketinggalan nanti kan. Sekarang udah bisa cepat. Kenapa? Di dalam pribadi yang energik, antusias, penuh vitalitas, bergairah, great desire, passion, punya passion yang bagus,
Orang juga enak ya lihat. Tadi beberapa saya lihat anak-anak kita acara English session tadi, dream di English School Dream, ada sebagian yang kelihatan sudah episode, tapi ada juga yang masih kalau gitu. I don't know what is my dream, I don't know what is my dream. Masih ada yang begitu gitu. Tapi ada yang langsung antusias, ya, saya punya dreamnya ini lah. Oke. Tapi apa bahasa sambil bertahap? Oke. Dua, yang ketiga kita belum bahas kemarin, gestur ya sebelum maghrib. Gestur itu adalah ekspresi. Bagaimana Anda mengekspresikan kepada lawan bicara Anda? Mungkin saya kasih contoh. Bu, kalau dalam pergaulan misalnya arisan atau majelis taklim, kemudian ikut beliau ngobrol, mungkin dia tidak mendengarkan obrolan kita, tetapi ada gerakan macam itu. Kesannya apa kesannya? Apa yang message-nya dari saya? Jadi ekspresi itu juga akan memberikan suatu kesan terhadap orang yang melihat kita. Kita tidak enak berkomunikasi dengan orang yang mau sedih, mau senang. Kita bukan berhadapan dengan patung. Jadi ekspresinya mana? Kalau memang kita melihat sesuatu yang excited, kita memberikan respon. Kalau kita melihat sesuatu yang menyedihkan, kita juga berusaha untuk menyelami keadaan itu. Bahkan kita bisa menangis dengan kesadaran kita sendiri. Itu adalah ekspresi. Ekspresi itu akan memperkuat komunikasi yang kita sampaikan kepada orang. Maka saya sarankan di dalam berbicara dengan orang lain, apakah ibu dengan suami atau suami dengan istri atau dengan anak-anak, please keep eye contact. Karena dengan keep eye contact ini kita tahu orang ini sebenarnya lagi sedih. Kadang-kadang ada orang yang menutupi Pak ya. Dia kelihatan senyum, tapi senyum-senyum kecut. Sebenarnya dia menyimpan satu penderitaan yang cukup besar. Dia hanya senyum cuma sekedar ya kamuflase. Tapi kita bisa membaca hal seperti itu. Senyum yang jujur dan senyum di pasar itu kan kelihatan. Ya, yang semangat itu kelihatan. Ya. Jadi itu yang ketiga, ekspresi. Menurut penelitian para ahli kesehatan, terutama di bidang kesehatan jiwa, bahwa seseorang yang lebih banyak tersenyum dibandingkan dia cemberut akan jauh lebih muda, jauh lebih sehat. Jadi mulai sekarang Bu, lebih banyak senyum buat suami, Bapak juga demikian, senyum buat istri, kemudian anak-anak kita juga keep smile, big smile. Karena ternyata di dalam hadis juga disebutkan at-tabassamu fi wajhi akhika shadaqah. Karena kita bersenyum terhadap saudara kita itu adalah sedekah. Kita belum bisa sedekah secara finansial, paling tidak kita bersedekah secara senyum. Nabi adalah orang yang paling banyak tersenyum. Ya Bu? Senyum lagi orang. Tergantung konteksnya apa Bu. Kalau Ibu sudah menawarkan satu produk, it's okay ya. Laki orang itu bukan sembarangan, tapi itu customer potensial ya. Nanti takut salah persepsi. Ya kan? Senyum juga ada reason, ada alasan. Kalau senyum tanpa alasan timbul pertanyaan juga, ini jangan-jangan crazy. Ya. Tapi kalau kotak amal hanya disenyumin gimana? Kotak amal hanya disenyumin. Kan ada lewat senyum aja gitu kan? Tidak pas. Tidak pas. Atau mungkin kita berpikir positif Bu, jangan-jangan dia senyum di sini, tetapi di belakang dia kasih 1 juta US dollar. Kita nggak tahu ya. Karena salah satu untuk ngetes Pak, ngetes ikhlas itu begitu. Kan kata Nabi dan juga dicontohkan para sahabat, kalau nyumbang itu Bu, harus ada 2 cara. Terang-terangan, tujuannya apa? Menstimulasi, merangsang yang lain pada mau nyumbang. Ya, bukannya ria, ya. Katakanlah ria, ya. Supaya kita terbebas dari ria itu jadi ikhlas. Yang tidak kelihatan lebih besar. Yang kelihatan sih 100 US dollar, tapi yang kelihatan 10.000 US dollar. Nah itu latihan ikhlas. Ya 100 dolar, tapi yang di luar itu juga nggak apa-apain gitu. Ya, itu nggak ada tantangan. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW kalau sholat sunat, sedapat mungkin juga sholat sunat itu bukan di masjid, di rumah. Supaya apa? Dapat berkah juga rumah. Oh iya, rumahnya berdekatan masjid ya. Saya alhamdulillah nempel sama masjid, jadi masjid itu ngadep kiblatnya ke rumah saya. Jadi kalau misalnya sholat subuh misalnya,
Saya sholat subuh dulu di rumah. Nah, maksudnya sholat sunat sebelum qobliyah sebelum sholat subuh. Kemudian nanti ke masjid kalau ada kesempatan sholat tahiyatul masjid. Kalau masih ada kesempatan lagi sholat sunat wudu. Ya. Tapi yang sholat sunat sebelum subuhnya sudah dilakukan di rumah. Ya. Jelas ya Bu ya, Pak. Jadi yang ketiga adalah ekspresi. Coba apa yang Ibu rasakan kalau misalnya saya mulai ngisi materi dari awal ya, dari kemarin saya ngisi materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita akan menyampaikan materi. Itu nggak enak. Ustaz pulang aja Ustaz. Coba, mana saya nggak ngomong begini aja nih. Tuh. Beda kan? Nah, jadi ternyata ekspresi itu menjadi hal yang sangat dalam. Apa susahnya sih kita? Ini latihan ini loh Bu. Kalau misalnya kita biasa ingin apa ya, mengencangkan pipi kita itu ternyata sebenarnya tidak, ya, daripada cemburu. Oke. Yang keempat adalah mixture, postur, tekstur, gestur, mixture. Mixture itu adalah sesuatu, istilah aja, sesuatu yang ada di luar tubuh kita. Yaitu apa? Pakaian. Memang pakaian bukan dari bagian tubuh kita, tetapi pakaian bisa mencerminkan daripada karakter kita. Baik menyangkut masalah model, baik menyangkut masalah warna, baik juga menyangkut masalah mix and match. Oke, saya mulai dari warna ya. The power of color. Ternyata saya pernah belajar Bu sama Karame Beautiful, direktur eksekutif Karame Beautiful di London. Itu ada training khusus warna, ada tuh Pak. Saya belajar di situ. Namanya Ibu Mari Mulyani. Dia seorang expert di bidang masalah warna. Salah satu yang saya pelajari adalah warna itu punya message. Dia punya satu pesan. Contoh ya, warna kuning. Kuning, message-nya apa? Enlightenment, pencerahan. Suka sesuatu yang inspire, gitu kan? Oke. Kemudian warna biru, seperti ibu ini, kerudung ibu biru, bapak baju kokonya biru, itu depth of knowledge, curiosity-nya besar, rasa ingin tahu untuk belajarnya besar, ya. Kemudian red, merah, ada merah, passion, great desire, punya satu semangat yang ambition, punya ambisi, ya, dari yang positif ya. Kemudian hijau, original, nature, alamiah. Kemudian openness, terbuka, keterbukaan, hijau. Apa lagi? Hitam, karisma dan wibawa. Tapi bisa juga paranormal. Pendeta di sini. Pak Permadi pakai hitam juga kan? Ya kan dia selalu ya. Hitam untuk karisma dan wibawa. Kalau putih, ketulusan. Hah? Gini, ada juga mana lain, harus jadi hitam itu dia bisa menyerap kekuatan orang, dia memancarkan kekuatan kepada orang, tapi dia bisa menyerap kekuatan dari orang terhadap dirinya. Itu diantara salah satu. Nanti ada sih pembahasan begitu secara simpelnya seperti itu. Cuma karena hari ini saya tidak akan bicara masalah warna doang, ya saya sekilas aja Bu ya. Kalau warna-warna yang sifatnya gabungan itu sudah sifatnya tidak kuat Pak, maksudnya tidak strong sebetulnya. Misalnya pink itu kan campuran ya, tapi tadi saya sebut warna-warna yang memang ya merah yang belum ditambah-tambah apa lagi Bu ya. Jadi oke. Jadi warna-warna seperti itu memberikan pesan. Bisa juga warna itu memberikan satu sikap kita terhadap keadaan. Kayak misalnya kita datang ke acara takziah ya, ada yang meninggal di antara saudara kita, ada yang meninggal. Kan nggak pantas pakai warna merah, jreng gitu ya. Bukannya nggak boleh sih, boleh aja. Cuma kurang pasti itu warna kita apa? Warna bergabung apa? Warna hitam. Ya, itu lebih bagus. Kemudian kalau kita ingin mengesankan sesuatu yang lebih elegan, ya buat ibu-ibu kalau bisa gala dinner, itu bagus dengan gaun yang warna hitam. Kesannya elegan, karisma, ya. Atau kalau mau lebih cerah Pak, mau lebih cerah kesannya chic dan kemudian juga cheerful, warna-warna cerah ya, merah, pink, kuning itu mengambil fresh buat orang. Jadi setiap itu punya kepentingan. Oke.
Satu. Yang kedua adalah model. Maaf, saya mau berikan khusus Pak buat ibu-ibu masalah jilbab ya. Masalah jilbab ini tidak ada ketentuan masalah model secara khusus. Ya. Jadi ibu bebas mau model apa. Yang penting ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam masalah menutup aurat buat wanita. Yang pertama adalah tidak boleh transparan. Kepada orang yang pakai jilbab itu merek underwear-nya kelihatan gitu. Ya, jadi kan suka ada tuh yang model tembus pandang, pakaiannya panjang sih, ditutupin tetapi ya itu juga. Kemudian yang kedua, tidak membentuk tubuh. Tidak membentuk tubuh. Ibu boleh seksi buat suami, but not for other people. Jadi, kalau perlu lebih dari seksi buat suami mah spesial udah apa. Mau ngapain? Serada. Mau striptease juga boleh buat suami. Betul, kalau boleh kursus enggak. Ya buat suami halal, daripada suami nonton ke Hollywood. Mendingan nonton istri gratis, nggak pakai takut lagi. Bapak ketawa, belum mesti belajar itu. Oke, itu ada pernah di surat pembaca saya baca ada yang mengusulkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh menyerupai seperti laki-laki. Jadi kalau ibu mau pakai celana, coba dibuat gombrong. Ya apa? Model apa? Lebar ya? Udah lebar. Ya. Kecuali kalau ibu apa yang suka sekarang legging ya. Ibu tambahin lagi di luarnya. Ya, ditambahkan luarnya lagi. Kemudian tidak boleh terlalu mencolok. Lo artis. Kalau artis memang harus begitu, Bu. Apalagi ada kalau di Jepang itu namanya pakaian Harajuku ya. Ini pakaiannya memang nyolong banget ya, bertabrakan. Kecuali ibu model gitu. Model satu produk, ibu punya fashion, punya butik gitu ya. Jadi ini menjadikan dirinya ini sebagai satu iklan berjalan gitu loh. Mau? Ada di toko saya gitu. Ini sebagai model ya. Oke. Kemudian kata Nabi, kata kepada Asma binti Abu Bakar, ya Asma binti Abu Bakar, ketika wanita sudah haid, maka dia harus menutup seluruh tubuhnya kecuali illa hadza wa hadza. So ini harus ditutup. Ini perlu ditutup. Ada yang udah rapi. Lucu kalau di Indonesia nih Pak, jilbabnya rapi, ya, kos pendek, jilbab rapi gitu kan, pakai rok biasa segini. Ya itu belum mempunyai persyaratan. Nah, jadi jilbab itu Bu, sebenarnya secara filosofi juga ada singkatannya. J itu jujur. Orang berjilbab itu jujur. Jujur pada Allah, jujur pada dirinya sendiri, jujur pada suami. Dia tidak akan menampakkan bagian tubuhnya kecuali buat suaminya sendiri. Kedua adalah indah. Terus terang bagi kami laki-laki Bu, melihat wanita yang berjilbab itu indah. Karena laki-laki ibu, tipenya kan visual, fantasi visual. Jadi melihat yang terlalu polos nggak senang juga. Melihat yang terlalu tutup kurang tertantang juga. Nah, jadi antara itu tadi, kedua itu yang menarik. Ya. Kemudian yang ketiga, indah, luas. Tidak berarti orang yang berpakaian seperti itu harus di rumah, dia bisa. Sekarang udah macam-macam ya jenis jilbab kan udah unik-unik ya, ada Mbak Rati, ada Ineke, ada Oki Asokawati, ada macam-macam ya. Ada teman-teman kita juga. Ya. Kemudian jilbab beradab. Gak mungkin loh orang udah berjilbab tiba-tiba ada tempat-tempat dugem. Terus ini malam minggu ya? Nah pas banget nih malam minggu. Ya kita rombongan, Pak Farad sediain mobilnya, ya satu bis kita pergi ke Hollywood tempat dugemnya. Pakai jilbab rapi Bu, bangunan kalau perlu. Insya Allah pasti diusir mas satpamnya. Bu pengajiannya di sana Bu, di Konjen bukan di sini Bu. Maaf ya, gak ada ustadz di sini, adanya DJ gitu. Karena orang baik banyak yang lindungin Bu. Orang baik banyak yang lindungin. Terus dulu Bu, anggur. B yang terakhir berwibawa. Insya Allah tidak akan banyak yang mengganggu. Orang akan menghargai. Walaupun ada sih satu dua, tapi maksud saya di Jakarta sendiri, maaf ya ini bukannya nakut-nakutin. Udah berapa kali Bu kejadian di angkot, ya wanita diperkosa.
mahasiswi diperkosa, diambil duitnya, terus ada yang dibunuh juga. Rata-rata maaf tidak berpakaian yang selayaknya. Jadi memancing pria untuk melakukan hal tersebut. Lagi pikiran nggak beres kan, terjadi hal-hal yang tidak ingin. Jadi memang harus dua pihak. Kalau wanitanya sudah rapi, nah laki-lakinya harus nahan pandangan. Pandangan pertama, pandangan nikmat. Pandangan kedua, pandangan setan. Ada yang nanya lagi, ada kritis di jamaah saya. Ustaz, kalau pandangan pertama dipantengin bagaimana? Kan belum pandangan dulu lah, ini sama juga harusnya. Jadi buat laki-laki menahan pandangan, katanya laki-laki beriman itu kan harus astagfirullah. Di sini lebih gawat kok. Udah rok mini di atas lutut lagi. Astagfirullah, lebih gawat lagi di sini gitu kan modelnya kelihatan gitu. Kita lihat ke bawah, Ustaz, nyari duit Ustaz, salah juga. Kita lihat ke atas, ngitung bintang Ustaz, salah juga. Kita merem nabrak dendis. Jadi harus diimbangi dari dua pihak, si laki-lakinya nahan pandangan, perempuannya bentuk bawah. Jadi balik lagi, mix and match. Jadi pakaian juga harus disesuaikan. Seperti kita lihat ya hari ini, ibu bagus banget. Ya. Jadi udah match. Pink ketemu dengan ini bagus. Dia juga punya face, ya. Oke, ibu, oke, ini bagus. Jadi kalau kita punya roknya corak, memang sebaiknya blusnya adalah polos. Kemudian dipadu dengan jilbabnya. Kalau kita bajunya sudah corak seperti itu, ibu udah benar. Pakainya polos, ditambah sedikit payet atau apa segala macam, oke. Tidak polos sama sekali, tapi ada payet atau apa. Lagi ya. Ibu oke, coklat. Saya nggak tahu nih, ibu hijau ke hitam. Ibu roknya hijau juga ya. Itu agak bagus mungkin karena ibu kan hitamnya, maaf ya bu ya, sedikit memberikan contoh. Hitamnya ini polos, jadi ibu sebaiknya jilbabnya juga jangan terlalu polos. Sebaiknya dikasih agak sedikit corak, tapi nggak terlalu ramai gitu. Agak kurang. Ibu juga sebelahnya coklat harus ditambah agak sedikit permisi ya. Bu Ani ya, Bu Ani warnanya merah jambu, oke, udah bagus. Cuma jilbabnya nggak matching bu. Abu-abu, kurang pas. Mungkin bisa ditambah dengan merah muda gitu ya. Betul. Saya nggak mau bawa bapak, parah pak kalau bapak. Oke, maaf bukan berarti saya seorang ahli di bidang mode, tapi ini paling tidak untuk mismatch, ya. Yang kedua harus kasih contoh juga bu, ya kan? Ini kan hijau, ini ada krem arah hijaunya juga ada, ya. Oke, kalau ini memang netral, kalau hitam biji hitam itu bisa untuk apa saja. Nah kemarin lihat dong, saya pakai baju. Ya kan? Matching kan? Bawahnya coklat tapi atasnya rame kan? Kemudian hitam ya, kemarin ada hitam, kemudian hitam tapi hitamnya polos, yang atasnya ada bercorak. Itu dari Jakarta udah disetting. Kalau ini masalahnya ini, itu udah atur tuh. Hari pertama, hari ketiga. Padahal cuma dikombinasikan aja gitu kadang-kadang. Terus apa lagi? Sesuatu yang di luar pakaian misalnya maaf, ya aksesoris, jam, kemudian cincin, ya atau apa gelang itu bisa dikombinasikan. Kemudian apa maaf ya, pin ya, bros. Kalau di Jakarta lagi ngetren dia model begini, di belakangnya diikat ya. Nggak tahu di sini. Begini set, gitu kan. Ada yang diputar di sini macam-macam, ya itu kreativitas masing-masing silakan. Ada yang dikasih di sini model set, nah gitu. Itu ornamen saja. Baik, saya cukupkan sampai sini dulu untuk masalah pertama ya, appearance. Sekali lagi maaf, penampilan bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatu berawal dari penampilan. Jadi jangan remehkan soal penampilan, jangan sampai orang salah duga dan salah persepsi pada kita karena kita penampilan acak-acakan. Ini orang kayaknya berantakan banget, padahal orang baik loh. Jangan sampai orang menyimpulkan kita sesuatu yang salah, padahal kita orang baik, kita orang yang suka menolong, tapi karena penampilan kita cuek gitu ya. Ya udah, kita kan bukan seniman, bukan kita kan oh ya maklum seniman gitu. Kita punya beberapa teman seniman kayak begitu cuek gitu. Oke bu, juga oke. Yang kedua adalah kita tolong buka Bapak dan Ibu yang bawa berat. Yang kedua adalah untuk menjadi pribadi unggul tidak hanya penampilan, mohon maaf ya. Yang kedua adalah surat 41 ayat 33. Kita buka surat 41 ayat 33. Yang sudah ketemu boleh dibaca terjemahannya. Nanti saya akan bacakan ayatnya. 41 surah Al-Fusilat ayat 33. Silakan boleh dibaca. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dan
ada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Betul? Ayatnya saya baca betul? Oke. Kalau kemarin artinya kita bahas ahsanu takwim. Masih ingat? Ahsanu takwim adalah penciptaan yang terbaik, sehingga harus berpenampilan terbaik. Nah, di sini kita menemukan kata lagi ahsan, tapi ujungnya beda, Bu. Kalau kemarin ahsanu takwim, di sini ahsanu qaulan. Qaulan. Jadi, ciri yang kedua pribadi yang unggul adalah dia mempunyai kemampuan komunikasi yang terbaik. The best communication. Dan itu artinya the best attitude. Bukan sekedar the best appearance. Orang yang penampilan terbaik belum tentu dia punya kemampuan komunikasi, kemampuan berbicara yang baik. Disebut di sini oleh Allah Subhanahu wa taala ahsanu qaulan. Saya juga ingin meluruskan Bapak dan Ibu, selama ini kita punya persepsi yang salah tentang the best communication itu bukan sekedar the best speaker. Bahwa ada 5 keterampilan yang harus dimiliki oleh kita pada saat kita mau mengatakan diri kita sebagai good communicator. Itu ada 5 skill. Yang pertama adalah observation skill, keterampilan mengamati. Kemarin saya sudah contohkan Bu Lola, pasti ingat nggak? Saya suruh maju, kemarin Bu Lola, hanya dengan melihat gerakan mata, kita tahu sifat orang itu seperti apa, visual, auditory, atau kinestetik. Kita tahu dia bohong atau tidak, ya Bu ya, kan udah saya kasih ajarin ya. Biar tahu suami bohong atau tidak, udah tahu Bu ya sekarang Bu ya. Kalau kita tanya yang kemarin terus matanya ke kanan, berarti bohong atau jujur? Bohong ya, berimajinasi. Oke. Kemudian yang kedua adalah listening skill. Ternyata mendengar juga bagian daripada komunikasi. Sekarang saya mau tanya sama Ibu, Bu lebih suka mana Bu kalau punya teman itu yang cerewet atau yang mau dengar? Atau gini, Ibu saya tanya, Ibu lebih senang didengar atau mendengar? Jujur. Kalau saya Bu, didengar. Kebanyakan orang itu ingin didengar. Jadi kalau kita mau jadi pendengar yang baik, pasti akan disukai dan berdaulat. Coba. Coba Ibu mau ngomong, tiba-tiba ada orang yang gini Bu. Bu, sebentar Bu, saya mau ngomong dulu. Padahal dia baru ngomong. Bentar, saya ngomong dulu, belum selesai. Saya mau nanti dulu saya ngomong selesai dulu. Jadi kita kan dikasih kesempatan ngomong Bu. Dia aja yang mendominasi pembicaraan. Nah kita nggak nyaman seperti itu. Harusnya kan share. Semua boleh ngomong. Ibu ada yang mau bicara sekarang. Boleh dari mendengar. Karena mendengar itu tidak mudah, apalagi orang yang sudah merasa lebih senior, lebih tua, lebih pengalaman, lebih dan segalanya, agak kurang bisa mendengarkan pada orang ini. Mungkin di bawah. Suami agak sulit Bu mendengarkan istri. Dengar? Ya. Tapi ya nggak juga, alhamdulillah. Kan saya nggak semua bukan suami Bu. Pada umumnya suami agak sulit mendengar apa, dia merasa bahwa dia kepala rumah tangga, makanya cara ngasih taunya Bu nggak begitu. Dia nggak pas dengan cara seperti itu, mungkin dengan cara lain dilakukan. Jadi kita harus punya kreativitas dalam menyampaikan. Prinsipnya beliau terima, tetapi mungkin cara penyampaiannya nggak pas. 2, listening skill. Memangnya Ustaz mendengar itu ada ilmu? Oh iya Bu, ada 4 tingkatan orang mendengar loh. 1, ignorance listener. Ini kayak pengajian gini nih Pak, yang tipe ignorance. Nah, biasanya apa? Dia ada fisiknya hadir di sini, tapi yang dikerjakan kan dia bukan yang satu. Yang kedua adalah manipulatif listener. Biasanya nih Pak, oh gitu. Bu tadi diulangi Bu apa yang dimaksud tadi Bu? Nggak tahu. Lah tadi itu maksudnya apa? Oh gitu. Jadi manipulatif. Dia ingin menyenangkan si pembicara. Oh iya. Oh gitu Ustaz ya. Bu, maaf boleh diulang lagi Bu tadi yang saya ngomong tadi. Lupa Ustaz. Jadi tadi maksudnya gini. Itu manipulatif. Jadi nggak semua orang yang ngomong itu belum ngerti juga itu belum tentu. Manipulatif bisa juga. Yang ketiga adalah selective listener. Nah, ini bagus. Ya, dengerin ini. Yang ini nggak menarik. Oh, lagi main SMS atau BB. Ini bagus dengerin lagi. Jadi kita mendengar itu tergantung kalau kita suka dan dengar enggak gitu. Coba kalau dibayangkan Bapak dan Ibu sebagai pembicara, ya, itu kita lagi bicara yang lagi nggak enaknya gitu. Orang pada dengar kita, nggak enak juga kita kan.
Jadi enak-enak kita coba belajar untuk mendengarkan kesalahan kita. Kita ambil yang positif. Yang keempat, sympathetic listening. Sympathetic listener, mendengar simpati. Think what they think, feel what they feel. Itu mendengar dengan pikiran dan perasaan. Yang paling top adalah yang kelima, yaitu empathic listening atau empathic listener, yaitu mendengar itu dengan jiwa. Nah, yang perlu itu sampai ketika empathic. Baik, itu baru dua. Yang ketiga ada speaking skill, keterampilan berbicara. Berbicara itu ternyata nggak sekedar ngomong, mengungkapkan kata-kata, ada speednya juga harus dimainkan, volumenya harus dimainkan, pitch-nya dimainkan. Tahu pitch ya Bu? Pitch itu adalah treble dan bass-nya harus dimainkan kapan, temponya, iramanya. Kalau kita lihat memang perhatikannya gaya setiap bahasa itu beda-beda ya. Kalau kita lihat di pronunciation-nya, kalau di orang Padang itu banyak O-nya ya. Ulang semua ya, belum pakai banyak belum semua itu karena banyak makan rendang, jadi kepedesan Bu. Gitu ya. Kalau orang Palembang Pak agak cepat kan makannya kan. Palembang itu kan pempek gitu kan, jadi mesti cepat, bukan Palembang Palembang ngomongnya bukan Palembang ya? Agak cepat. Wow, tuh nggak bisa bohong dia. Nah, Palembang. Kalau ini orang Betawi lain lagi kan gayanya, orang Batak lain lagi. Jadi setiap itu punya filosofi sendiri. Oke. Kemudian yang keempat adalah reading skill, keterampilan membaca, bagian dari komunikasi. Kemudian yang kelima adalah writing skill, keterampilan menulis. Saya sebenarnya punya harapan sampai kita bisa memberikan satu sesi khusus bagaimana Bapak dan Ibu bisa menjadi seorang penulis. Tidak harus bestseller. Yang penting kita punya sesuatu buku yang bisa diwariskan. Bu, Pak, apa warisan yang paling bagus buat anak-anak kita? Ilmu. Salah satunya adalah bisa dibaca walaupun dia sudah meninggal, Bu. Oh, aku punya buku karangan ayahku, buku karangan ibuku. Ya. Itu bisa diajarkan tekniknya. Kita semua bisa ngajarin. Ya. Semua orang bisa menulis. Ya. Cuma memulainya ini yang kadang-kadang orang susah. Ya. Saya juga mengalami hal sama Pak. Pertama kali saya nulis buku itu beratnya luar biasa. Tapi setelah dapat 1, 2 itu ya 3 itu yang berikutnya udah lebih gampang karena sudah tahu caranya. Ya. Oke, nah bicara tentang asal kaulan khusus yang kita bicarakan pada hari ini. Berapa menit lagi Pak? Nah, oke. Asal kaulan itu di dalam Al-Quran, subhanallah ada 7 model. Dan setiap model ini Bapak dan Ibu punya satu tujuan yang berbeda-beda. Untuk sekedar mengetahui betapa hebatnya Al-Quran Al-Karim, ngajarin kita sebelum kita mesti ikut trainingnya Dale Carnegie, How to Influence People. Ya, itu ada trainingnya bagaimana mempengaruhi orang. Insya Allah di Quran ada. Cuma jarang dibahas oleh para ustaz dalam pendekatan yang lebih modern. Saya hari ini mau sampaikan bahwa training kami juga dalam publik ya, training di corporate atau mungkin di public training, kami selalu sampaikan pada mereka bahwa ternyata di Quran ini juga punya satu konsep komunikasi yang luar biasa. Waman ahsanu qawlan itu apa saja 7 kita mau jabarkan. Nomor 1. Coba dibuka surat 73. Ayat 5. Ayat 5. Boleh dibaca Ibu gantian? Surat Al-Muzammil ayat ke-5. Boleh? Agak keras Bu. Ayat 5 Bu. Inna sanuki. Inna sanuki alaika qaulan sakil. Ini yang pertama Pak. Luar biasa. Qaulan sakila di situ artinya apa Bu? Qaulan sakila. Perkataannya ya berat. Oke. Qaulan sakila perkataan yang berat. Saya mau bahas ya Bu, apa yang disebut qaulan sakila di sini? Yang pertama, dulu ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu Pak, dari malaikat Jibril, itu macam-macam bentuknya. Macam-macam. Ya. Salah satu di antaranya yang paling berat dialami Nabi ketika
datang kepada Nabi itu ya, seperti membawa beban yang berat. Jadi waktu itu Nabi naik onta, Bu. Sahabat ada yang melihat, Bu. Pas lagi naik onta itu Nabi dapat air. Itu Bu, ontanya sampai begini. Nggak sanggup nahan beban bobotnya Rasulullah. Padahal itu sebenarnya Rasulullah tadinya bisa sih onta itu. Kenapa? Turun ayat. Ini menggambarkan bahwa ayat diturunkan Allah kepada Muhammad Rasulullah itu bobotnya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama mufassirin juga mengartikan perkataan berat itu perkataan yang berwibawa, ringan dalam ucapan, tetapi memberikan dampak yang besar, memberikan vibrasi, impact yang besar kepada orang yang mendengar. Apakah Bapak dan Ibu pernah mendengarkan seorang yang sedang berbicara? Mungkin kalimatnya sederhana, tapi karena beliau yang berbicara, itu kita merasakan hatinya, ya Allah, rasa, aduh menusuk banget Ustaz, aduh ya Allah, tersentuh saya. Ayo, ada yang pernah begitu? Ada yang pernah mengalami? Kenapa beliau bisa begitu? Jawabannya ada di ayat kedua, 3, dan 4. Naik ke atasnya, kita baca ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan kolom sakila, biasakan sholat tahajud. Salah satu di antara hikmah dan manfaat kita sholat tahajud, Allah akan memberikan kepada kita perkataan yang berat. Kalau ibu ingin kata-kata ibu didengar oleh anak-anak, punya kekuatan, itu bukan secara kerasnya. Ayo kamu sholat ya. Bukan itu Bu, yang penting buat anak-anak. Tapi apa? Ini keluar dari hati, nyentuh ke hati anak. Iya mah, insya Allah sama Allah. Tuh, ibu akan lihat nanti perbedaannya. Pak, kalau kita ingin istri kita taat kepada kita, maka yang harus kita sampaikan bukan kerasnya suara, volume suara kita sebagai suami, tetapi kita sampaikan kepada istri kita dengan kekuatan tadi. Kalau kita dari mana? Sholat tahajud. Insya Allah Ramadan kita kan itikaf. Ini hanya latihan. Pada Ramadan kita terus pelihara sholat malam kita dengan tahajud. Bukan hanya di Ramadan saja kita sholat tahajud. Minimal walaupun cuma 3 rakaat, 2 rakaat tahajudnya 1 witir boleh. Itu paling minim. So kita tidak ngajar jumlah kan kita. Kita nggak ngajar setoran Bu ya sama Allah kan. Jadi kita yang penting apa? Penghayatan, jangan jumlah tapi apa sedikit tapi kontinu. Saya tidak mau cerita banyak. Ya, lebih baik Bapak dan Ibu merasakan langsung, coba khusyuk benar-benar sholat tahajud, pasti akan berasa. Ibu sekarang ngomongnya beda ya. Oh, biasa aja enggak. Berasa ini Ibu kalau ngomong. Tuh, berarti sudah mulai dapat kebukaan sakitan. Ya. Iya nih kayaknya suami saya kalau ngomong tuh kayaknya gimana ya? Jadi kalau saya jadi pinginnya taat aja sama suami gitu. Karena tadi suami tuh udah punya kata-katanya udah berbobot. Oke. Bu, Nabi Muhammad kalau khutbah Jumat Pak cerita masalah surga, semua udah pada pingin cepet-cepet mati Bu, udah gak sabar, rindu sama surga. Itu kalau Nabi udah cerita masalah surga. Tapi kalau Nabi cerita masalah neraka Bu, semua nangis. Gak ada LCD, gak ada sound system, tidak ada macam-macam multimedia formal. Kenapa? Karena yang paling kuat itu adalah yang dari salah satu acara yang cukup kuat, saya pikir di Amerika juga masih kuat, nggak tahu ya. Di Indonesia masih kuat, Oprah show. Pernah lihat Bu ya? Apa yang menjadi kekuatan seorang Oprah? Sebagai seorang host, dia bicara dengan hati. Setiap ada yang menyampaikan pengalaman, dia bisa menangis. Dia tersentuh juga bisa. Bahkan kalau dia lagi senang tuh bisa dikasih hadiah semua itu langsung spontanitas. Kalian semua berangkat semua, tapi yang saya biayain itu menjadi kekuatan. Jadi pertama kali pun Oprah ditemukan, kalau baca sejarahnya Oprah itu, maaf ya kalau saya baca cerita sedikit sejarahnya Oprah, saya baca di bukunya dia, ya terus story-nya dia, masih umur remaja, maaf diperkosa oleh kakak kandungnya sendiri. Kemudian setelah itu dia tinggal di daerah Bronx, kemudian dia dititipkan ke kakek neneknya. Ya. Umur 17 tahun udah ngedrak, udah minum, pokoknya udah beda obat-obatan.
Umur 30 baru dia sadar, dia mulai coba jadi penyiar di salah satu radio tapi nggak begitu terkenal, gagal. Akhirnya dia datang ke kota, ada seminar. Di seminar itu si pembicara menantang kepada peserta, siapa di antara peserta yang berani tampil ke depan dan menceritakan pengalamannya dan dia mau jadi apa? Dia maju ke depan. Nggak ada yang hebat, karena kami sampaikan dia cuma cerita bahwa kondisi saya seperti itu, dia cerita apa adanya dengan jujur, kemudian dia ingin seperti apa. Tersentuhlah si pembicara ini, dan dulu ada salah satu stasiun TV yang interest dengan apa yang dikatakan Oprah. Mau nggak Oprah kamu jadi host di salah satu talk show kami? Kenapa kok saya yang dipilih? Saya bukan siapa-siapa. Lagi kan dulu maaf ya apartheid ya, dulu kan masih ada pemisahan antara yang bule sama negro ya istilahnya, apa istilahnya gitu ya, apa kulit hitam gitu ya, black sama white gitu. Bahkan kamar mandi dipisah, ada yang white, ada yang untuk for black. Apa benar kamu pilih saya? Iya, benar Bu, setelah dibuat satu program Pak, luar biasa setelah itu. Oprah termasuk sudah 3 kali berturut-turut jadi the most influenced people in the world. 10 orang yang paling berpengaruh di dunia, dia masuk dalam 10 besar. Jadi kembali lagi Bapak dan Ibu, kalau seorang Oprah aja bisa, apalagi kita punya mekanisme tahajud akan jauh lebih hebat kalau kita gunakan dengan baik. Oke, satu. Yang kedua, surat 4. Kan saya lagi mau cerita tentang apa aja sih kata-kata yang ada dalam Al-Quran ya Bu. Tadi perkataan yang penuh wibawa. 4 ayat 3. Boleh dibuka, bisa dibantu baca. An-Nisa ayat 3. Artinya saja. Gantian Bu, silakan Bu. Agak keras Bu suaranya. Ayat 5, maaf Bu, maaf. Ayat 5. Mohon maaf, ayat 5. An-Nisa ayat 5. Suratnya sama, ayatnya ayat 5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ya, ini yang paling garis bawah. Kaulan ma'rufah. Tadi kaulan sakila. Ya Pak ya, tadi kaulan sakila, ini kaulan ma'rufah. Kepada siapa ditujukan kaulan ma'rufah? Ada yang bisa nangkep? Anak yatim. Katakan kepada mereka, anak-anak yatim itu perkataan yang baik. Jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Kasihi mereka, santuni mereka, sayangi mereka sebagaimana saudara kita sendiri. Itu yang kedua. Seorang yang memiliki kepribadian yang baik, attitude yang baik, maka dia pasti akan menyantuni anak-anak yang tidak beruntung dalam hidup ini karena dia tidak punya orang tua atau orang tua yang sudah meninggal. Jadi ini kaulan ma'rufah. Masih ingat ayatnya kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kenapa kita sholatnya dianggap sia-sia? Fawailul musallin. Kenapa sholat kita dianggap sia-sia, tidak manfaat? Salah satu di antaranya adalah kita menghardik anak yatim. Maka dimanapun ada kesempatan kita ketemu dengan anak seperti itu, sayangi mereka Bu, Pak, sebagaimana anak kita sendiri. Apalagi ada di antara kita yang bisa menampung mereka menjadi bagian keluarga kita. Kalau nggak sanggup, oke, kita berikan santunan buat mereka. Itu yang kami lakukan selama 12 tahun terakhir ini dalam anak yatim. Itu membuat kami bahagia, kami bisa memuliakan anak-anak yatim. Alhamdulillah, setelah itu kita banyak sekali mudah-mudahan ini kita teruskan. Kemudian yang ketiga, lanjut surat 17 ayat 23. 17 ayat 23. Boleh Bu gantian?
Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Bukan baik, Bu, mulia. Sisi baik. Oke. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Perkataan yang baik jelas tadi qaulan ma'rufah. Kalau ini tidak, qaulan karimah. Karimah itu perkataan yang mulia. Kepada siapa, Bu? Orang tua. Kepada orang tua, cara ngomong kita sebagai anak kepada orang tua itu tidak boleh sekedar berkata yang baik, tapi di atasnya yang baik, perkataan yang mulia. Kalau dalam istilah orang Jawa, Bu, ada kromo inggil ya, Bu, atau bahasa yang halus. Bu, di sini ada orang Solo kan? Siapa yang orang Solo? Ayo, apa Bu? Ya, bahasa. Misalnya kalau menanyakan kabarnya kepada orang tua, bahasa Solo yang halusnya apa, Bu? Belum. Coba Bu, kasih Bu mic-nya. Beda Bu, soalnya kalau yang kasar beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya halus. Kados pundi kabariku. Kados pundi kabariku. Kalau orang yang Jawa Timur, iya kabariku. Iya kabari. Kurang pas ini. Jadi memang ada ini ya, Bu ya. Betul Bu ya, ada tingkatan-tingkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mengganggu sebentar. Ini berhubung ada pengumuman penting. Ada Toyota Silver ngeblok di tengah jalan persis sehingga orang tidak bisa keluar masuk. Seri nomornya 5 GDB 322. Dalam waktu 10 menit nggak dipindah akan ditol. Terima kasih, maaf atas mengganggunya. Terima kasih. Yang merasa punya kendaraan, tolong bisa dibantu kerjasamanya. Baik, tadi contoh Ibu sudah memberikan gambaran pada kita. Memang kalau orang tua itu, aduh mesti ya Allah jangan sampai beliau ini kalau udah nggak ridho sama kita, Masya Allah Bu. Saya juga bingung Bu. Kalau saya termasuk pribadi, kalau kita punya karir itu nggak dapat ridho dari Ibu. Masya Allah. Saya tahun 97 Pak. Saya 97 itu dipilih oleh perusahaan tempat saya bekerja, yang pusatnya ada di Chicago. Yang dipilih di Indonesia cuma 5 orang yang terbaik. Alhamdulillah saya termasuk salah satu di antara 5 itu. Waktu berangkat, kami ada satu undangan di International Chamber Conference di Zurich waktu itu pada 97. Saya terpilih. Saya bilang sama ibu saya, Bu doain anakku mau berjuang konferensi, ada kompetisi di sana, mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik, bisa buat bangga negara kita Indonesia, buat bangga Muslim sebagai Muslim saya. Apa? Nah ini saya terangin semua pada ibu. Mohonnya Bu, Bu doain. Alhamdulillah juara dunia, ngalahin 35 negara dari seluruh dunia pada waktu. Umur saya masih 27 tahun gitu. Jadi sebagai top winner untuk kategori sales area manager waktu itu. Kantornya masih ada di Chicago. Jualannya dulu saya tuh sebagai sales jualan ini Bu, ensiklopedia, World Book Encyclopedia, jadi jualan ensiklopedia. Nah ini yang saya mencapai penjualan tertinggi waktu itu, ya dapat prestasi untuk ikut konferensi di Swiss waktu itu di Zurich. Muri 2006 itu karena juga dari ibu saya. Semua itu Masya Allah dimudahkan karena kita mengatakan yang mulia kepada. Saya nggak tahu ya kalau di sini karena memang kan iklimnya demokratis ya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita walaupun dia itu ekspresif, tapi tetap kalau bicara sama orang tua ada semacam sopan santun. Ya, walaupun dia sudah cukup akrab dengan orang tua, tetap dia harus bisa menjaga sopan santun antara anak dan orang tua. Betul ya? Kita berharap seperti itu. Siapapun anak itu, walaupun dia sudah menjadi seorang petinggi, sudah menjadi hebat, tetap orang tuanya itu harus dihormati. Itu prinsip saya. Jadi saya pribadi mengajarkan pada anak saya seperti itu. Whatever you are, apapun kedudukan Anda, tetap orang tua harus diberikan apresiasi yang tertinggi buat kita. Oke, itu yang ke berapa? 3 ya. Yang keempat, surat 17 sama, supaya nggak pindah lagi kita ayat 28.
Terus. Baca ayatnya aja ya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakan pada mereka ucapan yang pantas. Ada? Kaulan Maisuro ada ya? Oke, waktunya sudah mau habis. Saya tutup aja. Untuk perkataan Maisuro ini perkataan yang pantas ya. Sebagai ilustrasi ya, contohnya, maaf nih kalau ada yang memang masih melakukan, ya ini bukan masalah apa-apa ya. Itu kan kaitannya masalah mubazir ya. Mubazir. Beberapa ulama mengatakan bahwa yang namanya ahli hisab, rokok itu banyak mubazir. Tapi ibu juga jangan salah persepsi juga kepada bapak-bapak yang smoke, ya, smokers. Orang merokok juga ada manfaat, tetapi mudorotnya lebih banyak. Apa manfaat orang merokok? Ada 3. Yang pertama, tidak pernah tua karena mati muda. Ya. Yang kedua, nggak pernah kemalingan rumahnya. Alhamdulillah. Jam 2 maling banget. Oh, belum tidur. Jam 3 balik lagi. Belum tidur. Sampai subuh masih begitu. Karena TBC. Yang ketiga, keuntungan orang merokok adalah nggak pernah gigit anjing. Ya. Karena tahu anjing. Ya, orang yang rokok itu paling 2-3 langkah udah ngambil batu kan gitu. Karena napasnya Senin Kemis. Jadi itulah 3 keuntungan orang merokok. Insya Allah, ya. Tapi masih lebih banyak. Masih lebih banyak manfaat. Jadi yang seperti ini insya Allah membentuk kesadaran juga buat bapak-bapak. Oh iya, enggak awet muda, enggak pernah tua karena masih muda. Oh iya, benar. Ya, jadi kan kita tidak menyinggung ya, tetapi kan mungkin sambil ketawa beliaunya kan, oh iya benar juga gitu kan. Mudah-mudahan setelah itu kan dia berhenti gitu kan. Baik, dari saya sementara itu kita sudah masuk ke waktu. Sudah masuk ya, Pak Father? Sudah azan. Yuk kita sama-sama baca doa kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika ataqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.